wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami selaku kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja PKMK kami yang berjudul Grab Battle, yang beranggotakan saya sendiri, RB Muhammadul Rahman selaku ketua dengan NIM 2020-210357, dan anggota saya Sabrina Nuralita dengan NIM 2020-210100, dan Egy Trinandia dengan NIM 2020-210238, dan Cinta Nufus Aulia dengan NIM 2020-210335. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang produk kami, di mana pada akhir-akhir ini banyak yang kita jumpai berbagai macam produk dengan bentuk-bentuk yang memiliki keunikan yang berbeda. Nah, di setiap produknya. Maka dari itu, dari kelompok kami memiliki ide-ide kreatif yang muncul ketika melihat keadaan lingkungan yang di sana perlu adanya pembaruan, di mana pembaruan tersebut tentunya dibuat untuk menciptakan suatu hal atau suatu kemudahan serta keunikan yang beda dari yang lain. Contohnya fenomena yang sedang booming sampah plastik yang telah momok menakutkan di setiap belahan muka bumi ini. Nah, tentunya saja di negara-negara pengembang, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang saat ini penggunaan material plastik di negara tersebut mencapai 60 kg per tahunnya. Nah, di Indonesia sendiri, menurut data statistik yang kita teliti, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produk sampahnya. Nah, kelompok kami untuk mengurangi penumpukan sampah, kami berinisiatif untuk menciptakan sebuah produk untuk mengurangi sampah plastik berupa alat cup holder, di mana digunakan untuk membawa minuman atau minuman dalam cup yang kami beri nama Grab Bottle. Nah, bahan dalam pembuatan cup holder tersebut mudah didapat, yaitu dengan kain dengan jenis kulit tiruan, alat yang mengaitkan antara pegangan dan badan cup holder. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nuralita dengan NIM 2020-210100. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Nah, produk kami yaitu yang bernama cup holder atau Grab Bottle, contohnya seperti ini. Nah, kemasan ini adalah kemasan yang mempermudah kita untuk membawa suatu produk yang berbentuk cup atau gelas seperti ini yang tidak ada pegangannya. Itu adalah sebagai kemasan penunjang cup holder untuk membuat cup minuman kamu itu tambah menarik dan mengurangi sampah, karena kami menggunakan kulit sintetis. Jadi untuk cara pemakaiannya itu seperti ini. Jadi kan tinggal masukin gini terus kalian pegang. Jadi kan tidak kena panas atau dinginnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis swatch-nya. Nah, strength-nya itu adalah produk kami itu menggunakan kulit tiruan sehingga lebih kuat untuk membawa botol yang berat seperti ini. Jadi dia tidak mudah robek dan juga ramah lingkungan. Lalu juga memiliki produk dan kemasan yang inovatif dan menarik. Jadi ada kayak desainnya. Nah, kalian juga bisa minta buat ditambahin nama juga di sini. Lalu juga harganya hanya terjangkau, maksudnya harganya terjangkau dibanding dengan harga pasar yang lain, jenis lain gitu di pasaran. Lalu untuk weakness-nya sendiri itu daya saing untuk penjualan Grab Bottle ini itu lebih besar di kalangan masyarakat. Lalu juga warnanya itu juga tergantung dari bahan kulit tiruan yang kami miliki, yang kami dapatkan di pasaran. Lalu untuk opportunities-nya itu bahan baku kami ini mudah ditemukan, lalu juga peluang pasarannya itu luas, lalu juga ada desain yang menarik dan estetik, jadi bikin minat para peminatnya itu banyak, jadi kayak seperti gini. Terus habis itu ada street, itu yang pertama itu perubahan tren di dalam masyarakat itu kan pasti berubah-ubah. Terus juga lalu pesaing yang lebih banyak juga memiliki harga yang lebih terjangkau dan tapi terbuat dari plastik. Lalu di sini saya juga akan membandingkan dengan dua produk, yaitu yang pertama cup holder Bobby Official ID, lalu juga cup holder by Fluffy. Nah, untuk pemasangannya itu tiga-tiganya mudah.
Lalu untuk warnanya juga itu beragam, tapi untuk produk kami sendiri itu masih terbatas. Untuk warna-warna yang lain itu kalian harus pre-order terlebih dahulu, jadi masih menunggu lama. Lalu untuk tahan lamanya itu cup holder Bomi Official ID dan cup holder by Fluffy itu tidak tahan lama. Untuk produk kami itu tahan lama karena kami menggunakan bahan kulit sintetis. Lalu untuk harganya sendiri itu untuk cup holder Bomi Official itu 60.000, lalu untuk cup holder by Fluffy itu 69.000. Untuk produk kami sendiri itu hanya 25.000 saja. Jadi harganya lebih terjangkau dan sangat amat terjangkau untuk dibeli. Lalu untuk pemakaian berkali-kali untuk satu produk ini di 3 merek berbeda itu sama, itu pemakaiannya bisa berkali-kali. Lalu untuk ramah lingkungannya sendiri itu semua ramah lingkungan. Lalu untuk lebih kuatnya itu untuk cup holder Bomi Official ID itu kurang kuat, dan juga cup holder by Fluffy itu juga kurang kuat. Tapi untuk cup holder milik kami, cup holder Gretel ini kuat. Tuh, jadi tidak gampang sobek ataupun gampang basah juga. Terus juga untuk estetiknya juga untuk cup holder Bomi Official itu kurang estetik atau kurang menarik. Lalu untuk cup holder Fluffy itu menarik. Lalu untuk cup holder Gretel milik kami itu sendiri itu sangatlah menarik. Jadi kalian bisa lihat tuh. Ini bisa kalian tambahin untuk nama-namanya juga. Jadi untuk pemakaiannya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kalian lebih gampang membawanya gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kitrindia dengan NIM 202020210238. Di sini saya izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang pertama ada segmentasi. Dari segi gender, produk Grete ini kami ini cocok digunakan untuk semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki. Dari segi usia juga cocok untuk semua jenis usia, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, bahkan orang tua juga. Nah, pada segmentasi geografis, produk Grete ini hanya menyebar di wilayah Surabaya, Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo saja. Namun, jika terdapat customer dari wilayah luar kota, kami siap melayani untuk pengiriman ke berbagai kota di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua ada targeting. Produk Grete ini memiliki target pasar dengan memperhatikan segmen yang telah dipilih. Segmen pasar yang dipilih yaitu pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, orang tua, ibu-ibu muda, cafe shop, ataupun semua kalangan yang membutuhkan produk Grete ini untuk dipakai sehari-hari untuk membantu membawa minuman mereka. Dengan menggunakan produk Grete ini, kita akan lebih praktis ketika membawa minuman. Nah, selain itu juga kita akan membantu untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Nah, karena dengan menggunakan produk Grete ini, kita hanya perlu menggunakan satu produk, jadi tidak harus berganti-ganti seperti kita menggunakan produk cup holder yang terbuat dari plastik ataupun kertas. Tentunya hanya bisa digunakan sekali pakai, dan hal ini akan meningkatkan angka penumpukan sampah plastik. Nah, yang terakhir ada positioning. Produk Grete ini memberikan sejumlah manfaat bagi usaha pemerintah untuk menurunkan angka penumpukan akibat sampah plastik yang semakin hari semakin meningkat. Produk Grete ini juga dapat digunakan umum, jadi tidak hanya pada coffee shop saja. Nah, marketplace dan media sosial kita ada Instagram yang bernama Gretle_ dan Shopee bernama Gretle_. Nah, yang selanjutnya ada strategi bisnis model canvas atau BMC. Yang pertama ada key partners, supplier kain kulit, tukang sablon, toko perlengkapan jahit. Yang kedua key activities, membeli bahan yaitu kain kulit, pengait di toko perlengkapan jahit, membuat produk, lalu disablon pada tukang sablon, melakukan promosi di sosial media agar lebih dikenal. Nah, yang ketiga key resources, alat mesin jahit, gunting, dan tang pengait, bahan,
ada kain kulit, benang, dan kancing. Nah, yang keempat ada value promotion, merupakan jenis cup holder yang lebih menarik dan estetik serta harga terjangkau. Selanjutnya, memudahkan saat membawa minuman. Selanjutnya, mudah dibawa kemana-mana, dapat digunakan berulang kali. Terakhir, mengurangi penumpukan sampah plastik. Nah, yang kelima, customer relation. Ada potongan harga setiap pembelian 50 pieces, harga grosir bagi reseller. Nah, yang keenam ada channels, penjualan langsung, COD, sosial media seperti Instagram, marketplace seperti Shopee. Yang ketujuh, customer segment, pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, dan semua kalangan. Coffee shop. Yang ke-8 ada cost struktur, bahan baku, ada kain kulit, kancing, benang, dan lain-lain. Biaya proses produksi, ada biaya transportasi, biaya pemasaran, ada biaya membuat banner, paket internet, dan lain-lain. Nah, yang ke-9, revenue stream. Dalam sebulan kami memproduksi sekitar 120 unit. Harga yang kami bandrol setiap produk yaitu 25.000, di mana modal yang kami dapatkan sebesar 6 juta dan keuntungan yang kami dapatkan pada setiap unit yaitu sebesar 2.490. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sinta Nufus Aulia dengan NIM 2020-210-335 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis keuangan bisnis. Nah, di dalam analisis keuangan bisnis terdapat 3 jenis analisis keuangan. Di antaranya yaitu struktur biaya, cash flow, dan BEP. Baik, yang pertama yaitu pada struktur biaya. Nah, di dalam struktur biaya produk kami ini, kami menggunakan biaya untuk produksi selama 2 bulan. Nah, di mana di dalam produksi 2 bulan ini, kami itu dapat menghasilkan sebanyak 240 unit grape bottle atau brettel. Di mana di setiap unit grape bottle ini kami bandrol dengan harga 25.000. Selanjutnya untuk cash flow selama 24 bulan yaitu kami melakukan produksi atau pembuatan produk itu tiap bulan. Nah, jadi yang kami asumsikan di mana setiap bulan kami itu dapat memproduksi produk grape bottle sebanyak 120 unit. Nah, di mana hal ini kami membutuhkan dana untuk membeli bahan dan perlengkapan lainnya itu seperti untuk membeli kain yaitu sebesar 158.000. Lalu untuk biaya pasang kancing untuk grape bottle sendiri yaitu sebanyak 120 unit di mana kurang lebih kami membutuhkan dana sebesar 600.000 dan untuk bahan-bahan lainnya seperti kemasan, stiker, dan lain-lain yang membutuhkan dana sebesar 240.000. Nah, untuk gaji kami sendiri yaitu untuk setiap anak dalam kelompok kami memberikan gaji sebesar 150.000 per orang selama 1 bulan. Nah, untuk BEP sendiri bisa kita lihat di PPT ya, di mana BEP unitnya sebesar 152 unit dan untuk BEP rupiahnya itu sebesar 3.803.803 rupiah. Selanjutnya yaitu persiapan kegiatan. Nah, di sini tentunya kita akan memilih bahan baku yang bagus dan kualitasnya itu sudah terjamin. Lalu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan memulai proses produksi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri bisa kita lihat di PPT tersebut, di mana yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua yaitu membuat ukuran yang dibutuhkan untuk membuat gretel. Lalu mulai digarisi. Nah, jika sudah sesuai ukuran, lalu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu dijahit pada kedua ujungnya untuk dijadikan satu dan bentuknya itu kemudian menjadi melingkar.
dan kemudian dipasang kancing di mana kancing ini mengaitkan antara badan dan pegangan tangannya. Lalu proses terakhir yaitu finishing dan pengemasan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang keberlanjutan usaha kami, di mana pada tahun 2022 usaha kami akan menciptakan produk sampai dengan peluncuran produk dengan menggunakan media sosial untuk pemasarannya, serta melakukan evaluasi agar produk kami lebih baik atau lebih bagus. Nah, di tahun 2023 kami akan memperluas pemasaran hingga memasuki pemasaran di luar Jawa Timur agar lebih banyak dikenal oleh orang luar pulau, lalu membuat inovasi cup holder seperti menambahkan hal-hal yang berbau Indonesia. Nah, pada tahun 2024 kami akan membuat offline store agar pembeli lebih mudah membeli dan bisa langsung melihat barang secara langsung, dan sering mengadakan promo-promo tertentu agar lebih menarik pembeli. Nah, di tahun 2025 kami mulai menjual dalam skala internasional dalam upaya membantu untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan PKMK kelompok kami, di mana jenis kegiatan yaitu ada persiapan di bulan pertama sampai bulan keempat. Penanggung jawabnya itu ada Sinta dan Sabrina, dan diproduksi pada bulan kedua sampai bulan keempat ada saya sendiri, Rohman dan Egit, dan di ketiga itu ada pengemasan di bulan kedua sampai bulan ketiga, yaitu penanggung jawabnya ada Sabrina dan Egit, dan di penjualan dari bulan kedua sampai bulan keempat itu ada Rohman dan Sinta, dan di pengembangan itu di bulan kedua sampai bulan keempat ada Sabrina dan Sinta, dan dievaluasi itu di bulan keempat ada Sinta dan Egit. Berikut contoh dari produk kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.